Puji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorak, dan bernyanyi di hadapannya. Tuhannya berkuasa. Tuhanku bersuka. Bersuka. Dan semua dipersilakan dulu kembali. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bagi seluruh jemaat yang mengikuti secara ibadah onsite dan jemaat yang secara online, kami menyapa saudara di dalam kasih Tuhan. Saya percaya saudara ada dalam keadaan baik, sekalipun saudara berada di rumah. Dan bagi seluruh jemaat Tuhan yang ada di dalam gereja ini, kita akan bersama-sama fokus, kita akan dengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan saya akan sampaikan terambil dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-27. Kita akan bergantian membaca firman Tuhan. Saya minta singer untuk juga mengikuti, karena kita lewat live streaming ini suara jemaat tidak bisa ditangkap oleh multimedia ini. Jadi kita akan membacanya bergantian. Saya mulai ayat yang ke-22 dan saudara ayat yang ke-23, bergantian sampai dengan ayat yang ke-27. Demikianlah bunyinya, perikopnya di sana adalah siapa yang diselamatkan. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-etok pintu. Tuhan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Tetapi ia akan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Nyalalah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Puji Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, firman ini adalah judulnya adalah siapakah yang diselamatkan. Ini merupakan satu pertanyaan kepada kita. Ketika Yesus, saudaraku, ini berbicara tentang keselamatan. Baru-baru ini kita mendengar satu kabar bahwa kapal selam 402 Manggala, KRI Manggala itu tenggelam. Saya tidak tahu apakah hari ini kapal itu sudah bisa diangkat atau ada sekitar 53 kru di dalam kapal selam itu yang mereka butuh pertolongan, butuh keselamatan. Karena saudaraku yang kekasih, di dalam kehidupan kita ini keselamatan itu adalah satu kebutuhan yang sungguh sangat penting, bukan hanya primer, sekunder, tetapi itu juga merupakan satu kebutuhan yang harus kita miliki di dalam kehidupan kita. Mungkin keselamatan dari jasmania kita, ketika kita berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, kita butuh keselamatan.
Kita butuh tuntunan, bimbingan dari Tuhan. Tetapi keselamatan ini berbicara, seringkali Yesus membuat mengatakan bahwa keselamatan yang dimaksud oleh Yesus adalah perjalanan dari kehidupan kita sebagai seorang Kristen yang mempercayai, memuji Tuhan, perjalanan dari kehidupan kita dari dunia ini sampai kepada sorga yang kekal. Itulah yang dimaksudkan oleh Yesus, bahwa kita sebetulnya sudah memiliki keselamatan itu. Ketika Yesus berada di dalam dunia ini, saudara, ada orang bertanya kepada Yesus seperti firman Allah ini. Dia berkata, Tuhan, sedikit sajakah yang diselamatkan? Pertanyaan ini, saudaraku yang kekasih, dijawab oleh Yesus. Yesus berkata, berjuanglah. Berarti syarat untuk kita diselamatkan menurut firman Allah adalah kita harus berjuang. Berjuanglah melalui pintu yang sesak itu. Ada banyak orang yang tidak peduli tentang keselamatan. Dia mungkin tidak pernah berpikir kalau dia besok mati, seperti pujian-pujian kita dalam bahasa Batak, molo mate ho, tu dia doho. Ya kan? Itu kan seringkali orang pintar saja menyanyikan itu. Tapi apakah dia berpikir kalau dia mati dia kemana? Saya percaya kalau setiap orang anak yang Tuhan yang sudah percaya kepada Yesus, kalaupun dia mati dia akan masuk surga. Kalau orang-orang yang belum percaya bagaimana? Mengapa Yesus harus berkata berjuanglah? Ada pintu yang sempit yang harus dilewati. Rupanya saudaraku yang kekasih, ada banyak pengkhotbah yang seolah-olah menggampangkan tentang surga itu. Gampang kok masuk surga, terima Yesus saja percaya sudah. Tapi dia nggak pernah ke gereja, nggak pernah berdoa, nggak pernah melakukan firman Allah. Dia berpikir, oh gampang, waktu Yesus disalib, ada dua orang disalib kiri kanan. Dia penjahat, dia disalibkan dan hanya dia berkata, Yesus, anak Daud, kalau engkau ada di taman Firdaus, ingatlah akan aku. Gampang kan? Tapi kan kita nggak sama dengan orang itu. Kita ini bukan seperti orang yang sudah disalib lalu dekat dengan Yesus, dan hari itu Yesus berkata, pada hari ini juga engkau bersama dengan aku di dalam Firdaus. Saudaraku yang kekasih, jadi jangan saudara menganggap enteng, gampangan orang itu masuk surga. Kalau kita lihat di kampung memang gampang saja, seolah-olah orang yang sudah mati itu semuanya seolah-olah masuk surga. Pertanyaannya, apakah dia sungguh-sungguh beriman? Sebab saudaraku yang kekasih, ada orang yang mengenal Yesus tetapi Yesus tidak mengenal dia. Yesus dia kenal, karena saya lihat di dalam firman Allah ini saudara, kalau nanti lebih jauh kita akan masuk. Nah yang pertama saudaraku yang kekasih, syarat orang untuk diselamatkan adalah berjuang. Berjuang itu maksudnya seperti apa? Saudaraku yang kekasih, seberapapun usaha yang kita lakukan, perjuangan itu harus dikerjakan. Berjuang itu bertanding, berlaga, fight. Pernahkah kita ikut Tuhan ini berjuang? Pernahkah kita melawan, oh ya Pak Pendeta, saya sudah berjuang. Saya sudah, kalau hujan saya tetap datang ibadah. Bagaimana orang yang berjuang?
memperjuangkan iman, memperjuangkan keselamatan. Paulus berkata, supaya kita ini menjadi kuat di dalam Tuhan. Orang yang berjuang itu, saudaraku, mungkin saya coba hal-hal yang kecil saja. Kalau saudara bangun pagi dari tempat tidur saudara, lalu kita berdoa, lipat tangan berdoa, terima kasih Tuhan, aku hari ini bangun pagi dengan tubuh yang sehat. Itu berjuang gak? Ya? Membaca firman Tuhan, itu berjuang juga loh. Rela berkorban. Ini seperti mereka-mereka ini, saya katakan ini orang-orang yang melayani, ini adalah orang-orang yang berjuang, mempertahankan keselamatan. Jadi saudaraku, saya percaya tentara itu dapat gelar pahlawan. Tidak mungkin orang dapat gelar pahlawan tanpa ada perjuangan. Orang-orang yang berjuang di dalam sorga itu memiliki satu pahala, memiliki satu mahkota yang tidak sama. Bisa saja masing-masing kita mahkota di sorga itu berbeda. Bukan hanya ada embel-embel jabatan, tidak. Tetapi bisa saja itu, saudaraku, ditentukan oleh apa yang menentukan itu. Yang menentukan itu bagaimana kita berkorban, berjuang, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, mempertahankan iman. Apakah kita sudah berjuang mempertahankan keyakinan kita? Apakah kita sudah berjuang tetap memelihara iman? Sebab firman Allah berkata, apabila anak manusia datang, adakah iman di bumi? Adakah kita sekarang ini mempertahankan iman? Atau kita cuma hanya datang di gereja, duduk, nyanyi, berdoa, pulang? Atau datang di gereja, kalau dia sebagai pengerja, dia datang di gereja, dia perhatikan AC yang belum hidup, bangku yang berantakan, ada sampah di mana-mana, lalu dia pungut. Saudaraku, dulu saya pernah melihat Bapak Gembala kita almarhum, itu sampai sekarang saya masih ingat. Kalau dia datang di gereja, dia sudah datang di depan, kalaupun dia lihat ada bungkus permen di situ, dia ambil. Dia buang ke tempat sampah. Itu sebetulnya perkara-perkara kecil. Tapi setelah sekarang saya menyadari ternyata itu. Karena ini gereja ini adalah rumah Tuhan. Tempat kita bertemu dengan Tuhan, tempat kita menyembah Tuhan, tempat kita diberkati oleh Tuhan. Sama dengan seperti pemain musik, singer, MC. Jadi kalau bapak-bapak MC ini biasanya dia harus beli baterai mic. Ya. Itu juga merupakan satu perjuangan ya. Saya pikir sekecil apapun yang kita kerjakan itu adalah merupakan satu perjuangan. Contoh, matikan lampu, matikan infocus, matikan AC. Saya mau seluruh jemaat Tuhan kita mau bersama-sama berjuang menjadi seorang anak Tuhan yang tidak hanya menjadi seorang penonton, tetapi menjadi seorang anak Tuhan yang rela berkorban. Saudaraku yang kekasih, baru-baru ini kita coba kumpulkan dana untuk membeli sound system. Ada justru ya mantan dari jemaat kita di sini, mereka rela berkorban. Memberikan uang sampai 15 juta. Nah saudaraku, itu saya senantiasa berdoa dia biar perusahaannya dia diberkati. Nah maksud saya saudara, setiap kita jemaat Tuhan di tempat ini,
Ayo kita berjuang bersama-sama. Saya mau gereja ini semakin hari akan semakin, kalau ada tanah mungkin ini sudah, kalau jemaat ini sebetulnya datang semua ini sudah nggak muat gereja ini. Nah, jadi berjuang ini saudaraku yang kekasih, bukannya kita berjuang tidak ada hasil. Coba kita baca di dalam Ibrani 12 ayat yang pertama sampai kedua. Coba tolong dibacakan. Singer tolong bacakan Ibrani 12 1 sampai 2. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Nah, jadi saudara, di sini sebetulnya kita orang percaya ini dianalogikan seperti seorang pejuang. Kalau Paulus menggambarkan di dalam pasal kitab yang lain sebagai seorang pelari. Jadi kita ini sepertinya bertanding, disaksikan oleh orang. Disaksikan oleh orang yang non-Kristen, disaksikan oleh tetangga kita. Om itu bagaimana sih? Inang itu bagaimana sih? Amang itu bagaimana sih? Kita ini disaksikan. Jadi kita mau berlari, taruhlah lari sprint atau lari estafet. Pelari sprint itu dia harus punya sepatu yang ringan. Saya pernah dulu coba-coba ikut olahraga lari. Itu sepatu orang pemakai pelari sepatu sprint itu ringan sekali loh, saudara. Tipis, cuman ada berapa, ada 2, apa nggak salah 4, seperti paku itu, spoolnya itu hanya beberapa. Jadi dia bisa berlari cepat, ringan. Jadi saudaraku yang kekasih, nah saudara, ketika dia berlari tanpa ada beban yang menahan, tanpa ada beban yang mencoba menghalangi, menahan dia untuk berlari. Nah saudara tidak akan pernah bisa berlari di dalam Tuhan kalau ada beban. Apa beban itu? Mungkin dikarenakan dosa, keinginan-keinginan duniawi. Ini yang mengikat saudara, yang merangkul saudara sehingga saudara tidak bisa berlari cepat, sehingga saudara tidak bisa berbuat apa-apa. Melayani pun jadi susah, berdoa pun susah, bernyanyi pun susah, karena ada yang mengikat. Banyak hal yang menarik saudara. Bisa saja anak menarik, bisa saja istri menarik, bisa saja ekonomi kita menarik. Itu sebabnya Paulus berkata, aku meninggalkan di belakangku dan aku berlari-lari kepada satu tujuan, yaitu panggilan sorgawi. Aku tidak peduli, yang penting aku berlari. Saudara, saya di akhir zaman ini sudah bukan waktunya lagi kita sebetulnya berjalan santai. Ada pepatah dari salah satu suku di Indonesia ini, alon-alon asal lakon deh, pelan-pelan yang penting nyampe. Nah saudaraku yang kekasih, sebetulnya di dalam perjalanan kita ini dikatakan di dalam Ibrani tadi, yang pertama menanggalkan beban dosa, yang kedua tekuni, dan yang ketiga dikatakan mata tertuju kepada Yesus. Jadi mata kita seperti, saudara pernah nggak ngelihat perlombaan anjing lari gitu kan, lalu di depannya ditaruh daging atau tulang. Oh, dia berlari karena majikannya taruh tulang di depan itu, dia pikir kapan dia dapat tulang, lari dia terus cepat-cepatnya sampai 50 sampai 80 km per jam. Seperti singa, seperti cita itu, macan itu dia berlari. Nah saudaraku yang kekasih, nah kenapa dia bisa berlari terus cepat, semakin cepat?
Karena di depannya dia pikir ada satu hadiah, ada satu makanan, ada satu hal yang dia inginkan. Jadi dia berlari aja terus, sekuat tenaga, semakin cepat dia berlari. Nah coba saja, bagi kita anak-anak Tuhan, kita lihat di depan. Paulus berkata di depan ada satu mahkota yang dijanjikan oleh Allah bagi kita. Kesana kita fokus, mata kita tertuju ke sana. Orang-orang yang mata tertuju ke depan, di sana ada satu target berbeda. Ada pernah satu survei, saudaraku yang kekasih, sebuah tikus dimasukkan di dalam satu bak air, lalu tikus yang satu dilepaskan dari sini, ya kan, di ujung sana dikasih tangga. Lalu dikasih lampu. Nah tikus itu karena dilihat di sana ada tangga, dia berusaha berenang, terus berenang. Karena dia lihat ada tangga. Kalau nanti aku masuk kepada tangga itu aku akan selamat. Tapi ada tikus yang tidak melihat ada tangga di depan, ya udah dia lari saja, mutar-mutar di situ, mutar sana, mutar, akhirnya tenaganya habis, energinya habis, akhirnya dia mati. Seperti kemarin saya lihat juga di Facebook, ada macan yang jatuh kepada goa, ya, tingginya sekitar 10 meter. Macan itu jatuh ke lubang itu, dia ada di lubang itu, macan itu tidak bisa naik. Lalu orang-orang berkumpul, dibuatlah seperti kotak peti supaya dia masuk, ditutup lalu diangkat. Nah macan ini pertama dia nggak tahu, sebetulnya tujuannya itu adalah supaya dia diselamatkan dari lubang itu. Dia tidak masuk-masuk sehingga dipukul, dia putar ke sana, dipukul, dia putar. Akhirnya lama-lama dia sadar dan setelah dipukul ekornya dia masuklah ke kotak itu, lalu ditariklah kotak itu ke atas, lalu dia bisa diselamatkan. Ada banyak orang jemaat Tuhan, ya, sebetulnya sudah ada jalan, diberikan tangga itu untuk tempat dia naik, tapi dia tidak mau, atau mungkin bahkan dia tidak lihat, dia tidak mengerti. Kalau dia tahu itu adalah jalan, sama dengan antara sorga dan neraka. Kalau saya buat contoh, inilah neraka, ini sorga. Nah di sini ada satu jembatan. Contohnya beginilah saudara. Ini dunia, ini sorga. Kita mau ke sorga nih, ke sini. Di sini ada jalan, ada salib, ada Yesus di sini. Lalu saudara, kalau saudara mau berjalan dari sini ke sini, harus saudara lewati salib Yesus baru sampai ke sorga. Salib ini membicara tentang penderitaan, masalah, masa kehidupan, segala macam, sakit, penyakit, ekonomi, apa yang sulit ada di sini. Tapi ada banyak orang tidak mau menyeberang ke sini. Dia hanya tetap berputar-putar di sini. Dia nggak bisa sampai ke sini. Karena memang dia nggak mau berubah, dia nggak mau bertobat. Nah jadi jalan yang kita lalui sekarang dalam perjalanan kehidupan kita adalah Yesus. Mata kita tertuju, Yesus ada di sini. Yesus berkata, marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Lalu kita datang menghampiri dia, melihat kepada Yesus terus sehari demi hari. Hidup kita memandang kepada Yesus. Kalau saudara pandang Yesus terus, maka apapun masalah di dalam rumah tangga, kehidupan saudara sudah tidak akan bisa menggoyahkan saudara. Tetapi saudara tetaplah berjalan, tetap berjalan, tetap berjalan, tetap berjalan. Dan sampai kepada tujuan. Saya bukan berkata, oh kalau gitu kita mati aja supaya cepat ke sini, enggak. Dalam perjalanan Yohanes 10 ayat 10 berkata bahwa
Dia hidup untuk memberikan kita berkelimpahan. Dalam jalan ini pun kita melihat dari sini tetap memandang kepada Yesus. Yesus bisa berikan kita hidup berkelimpahan. Diberkati sambil berjalan, tetapi kita sambil menikmati berkat Tuhan. Karena tidak semua kita sama dikaruniakan oleh Tuhan semua berkat, tidak. Aidang bui sudah hita gaya mamora. Tak bisa. Daholan mobil tetap barang robe kalau tu ancol. Karena nggak bisa dipercayakan. Jadi saudaraku yang kekasih, kita ini sebetulnya harus mengerti bahwa perjalanan keselamatan ini adalah satu hal yang sangat penting yang kita kerjakan di dalam hidup kita. Nah, di situ sebetulnya pintu yang sesak itu, apakah Yesus menubuatkan bahwa di akhir zaman akan ada orang-orang yang banyak masuk surga itu dia ingin masuk tetapi tidak dapat? Apa yang membuat mereka tidak dapat? Apakah peraturan untuk masuk surga itu semakin ditambah, semakin dipersulit? Ataukah kita yang mempersulit? Ataukah kita yang tidak lagi merespon, tidak lagi bekerja melakukan firman Allah itu sehingga menjadi sesak sempit waktu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita menjadi waktu kita pergunakan seutuhnya untuk keinginan kita, sehingga tidak ada waktu lagi kita persembahkan untuk Tuhan. Saudaraku yang kekasih, sebetulnya kita yang bikin waktu itu pintu itu semakin sempit. Coba kita baca dulu di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-13. Kembali coba Sigar baca Matius 7 ayat yang ke-13. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Tuh. Pintu yang sesak itu. Pintu yang sesak itu adalah bagaimana kita mencoba merampingkan, seperti saya katakan tadi, merampingkan, membuat kita supaya bisa masuk. Karena lebar pintu yang menuju kepada kebinasaan. Artinya lebar di sini adalah orang berbuat apa saja bisa. Karena orang-orang dunia ini kan dia melakukan sesuka apa saja, mau berbuat dosa, mau berbuat apapun karena menuju kepada kebinasaan. Tetapi kalau mau jalan untuk mencapai surga itu sempit. Saudaraku yang kekasih, jadi syaratnya sebetulnya adalah kita mau meninggalkan segala dosa dan kita mau bertobat, supaya bertobat meninggalkan jalan-jalan hidup yang lama. Itu merupakan seperti rasanya kita dimasukkan kepada pintu yang sempit. Harus kita tidak bisa bebas lagi. Kita tidak bisa berbuat apa. Salah satu contoh, kalau kita sebagai anak Tuhan, tentu kita tidak sama dengan orang-orang dunia yang hidupnya bebas. Ya. Saya mau orang-orang percaya yang kenal Yesus itu berbeda hidupnya, tidak sama. Kalau orang dunia suka berbohong, jangan kita ikut-ikutan berbohong. Kalau orang-orang dunia suka mencuri, jangan ikut mencuri. Kalau orang-orang dunia suka berbuat ya apa saja yang bertentangan, jangan kita lakukan itu. Karena mungkin sekarang orang, saudaraku yang kekasih, sudah lebih suka orang sekarang. Salah satu contoh begini saudara ya, kalau kita ke bandara yang paling menyakitkan itu kalau kita terlambat, ya kan?
Kalau saudara mungkin tinggal paspor, tinggal tiket, coba ada nggak saudara yang mau pergi ke Kuala Namo, lalu saudara berangkat pesawat jam 5, lalu 2 jam saudara sudah ada di bandara. Saudara lebih takut kan terlambat naik pesawat daripada terlambat ke gereja? Betul kan? Ya kan? Kalau terlambat ke gereja, mana ada, nggak apa-apa kok, itu biasa itu. Tapi kalau saudara terlambat naik pesawat, saudara kan rugi. Bisa nggak kita bandingkan antara kita terlambat ke bandara dengan kita terlambat ke gereja? Kalau saudara prioritas saudara, kalau saudara berpikir kalau gereja ini adalah tempat Tuhan hadir, nah tentu saudara akan juga berusaha supaya saudara tidak terlambat, supaya saudara juga menghargai waktu yang diberikan Tuhan itu, ya. Jadi saudaraku yang kekasih, itu merupakan hal banyak kejadian-kejadian yang kita alami di dalam hidup kita, supaya kita harus prioritas, harus lebih sungguh-sungguh kita mengikut Tuhan ini, saudara yang kekasih. Nah, bagi kita anak Tuhan, kita harus lebih bertahan, itu lebih baik dalam menghadapi setiap masalah kehidupan ini. Saudaraku yang kekasih, kita harus tetap dikatakan di sana bertahan hidup atau survive. Kita harus bisa bertahan dalam situasi apapun, kita harus tahan, kuat. Ya. Jadi kita tidak gampang lemah, tidak gampang loyo. Oleh karena situasi COVID-19 ini, lalu kita tidak lagi mau beribadah. Yang sepanjang kita harus pakai protokol kesehatan. Memang sekarang di India, itu banyak yang korban karena COVID-19. Karena mereka tidak lagi pakai masker. Saya mau seluruh jemaat Tuhan tetap ibadah, tetap pakai masker, ya. Jangan lepaskan masker. Dan saudaraku yang kekasih, jadi kita harus bertahan dalam situasi-situasi yang sulit ini. Tetapi saya percaya ketika kita tetap bertahan ada Tuhan. Coba kita baca 1 Korintus 9 ayat yang ke-25. 1 Korintus 9 ayat yang ke-25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Jadi mahkotanya, hadiahnya beda. Kita hadiahnya yang abadi, kalau di dunia ini mahkotanya yang fana. Nah saudara, kita datang beribadah hari ini karena kita seperti bertanding, berjuang kita, karena kita akan diberikan satu mahkota yang abadi, saudaraku yang kekasih. Di dalam 2 Timotius 4 ayat yang ke-7 sampai 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi saudara, kita harus mengakhiri nanti satu kali kelak pertandingan kita ini. Ikut Tuhan ini tidak selamanya kita di dunia ini. Akhiri pertandinganmu dengan baik. Jadi maksudnya saudaraku, kita dalam sehari-hari bertanding, akhiri dengan baik. Akhiri dengan baik maksudnya kalau ketika saudara sampai di rumah, saudara berdoa, pagi saudara berdoa, satu hari saudara bertanding 24 jam, saudara akhiri dengan baik. Dan di dalam akhir dari semua, dari perjalanan-perjalanan kita itu, seperti Paulus berkata, dia bertanding, dia mengakhiri semua itu dengan baik. Dia memelihara iman. Di dalam Yudas 1 ayat yang ketiga, di sana dikatakan, coba Yudas 1 ayat 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman
yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Ya. Jadi berjuang. Beriman itu saudaraku bukan enak-enak. Ya, bukan tidur-tiduran atau berjuang. Nah, mungkin saudara berpikir bagaimana dengar khotbah ini? Wah, sebab saudaraku yang kekasih, kalau saudara tidak berjuang, ada konsekuensi di dalam pembacaan firman Tuhan yang kita lihat tadi. Di dalam ayat yang ke-25, saudaraku yang kekasih, dikatakan di sana, jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Siapa tuan rumah di situ? Yesus. Dia tuan rumah. Ketika saudara datang, pintu sudah tertutup. Dan dikatakan, aku tidak mengenal kamu. Dari mana kamu datang? Sehingga orang itu berkata, Tuhan, dulu kau mengajar aku. Dia kenal Tuhan, tetapi Tuhan tidak kenal dia. Dan dikatakan di dalam kitab yang lain, enyahlah kamu semua membuat kejahatan. Jadi ada waktu, ada disiplin. Ketika tuan rumah sudah menutup pintu, sudah seperti wanita yang 5 anak darah, 5 yang bodoh, mempelai akan datang, mereka yang satu tidak ada minyak, yang 5 yang bodoh tidak ada minyak, tetapi yang 5 bijak ada minyak. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai orang yang terdahulu menjadi terbelakang dan yang terbelakang menjadi terdahulu. Sudah capek-capek mengorbankan uang untuk pelayanan, untuk bangun gereja, untuk persembahan ini, persembahan itu, tapi tidak masuk. Yesus berkata, tuan rumah itu menutup pintu. Pintunya ditutup. Sudah terlambat. Semuanya menjadi sia-sia. Tidak ada gunanya dulu kenal Yesus kalau tidak terus kenal Yesus. Mungkin saudara waktu muda melayani Tuhan, kenal Yesus dengan baik. Begitu sudah berumah tangga, sudah umur lanjut, tidak kenal. Jangan seperti itu, saudara. Kalau itu sebabnya Paulus berkata kepada jemaat Galatia, hei kau jemaat Galatia yang bodoh, siapakah yang pesona kamu? Kau telah mulai di dalam roh, tetapi kau akhiri di dalam daging. Banyak loh saudaraku yang kekasih di Jakarta ini, saya lihat pemuda-pemudi. Kalau kita ketemu, Brur, Pak, saya dulu ketua muda-mudi saya di kampung. Sekarang di mana? Sekarang kau jadi ketua preman di sini. Iya, di terminal Priuk itu. Saya pernah ketemu. Saya dulu, vokal grup saya di gereja. Wah. Sekarang kau vokal grup di mana? Di bis. Nyanyi, amen. Lagunya lagu apa? Bukan lagu rohani lagi. Lagu rohani dinyanyikan ke hari Minggu. Kalau lihat naik bis ada Alkitab baru dia, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang supaya dikasih. Dulu ada pendeta kita berkata, songro doang pa ditanami, na julu jemak namyo sakuta domba do, sa Jakarta gabe habingin. Masa boleh gabe habing? Dulu nggak ada tanduknya, sekarang ada tanduknya. Apakah setelah di Jakarta saudara sudah berubah? Bisakah kita ingat ketika kita awal pertama bertemu dengan dipanggil Tuhan, kita diselamatkan, dibaptis air dan dibaptis roh. Nanti beberapa minggu ke depan kita akan ibadah 10 malam. Saya mau ibu-ibu sekarang bentuk tim.
Ngatu samurai bulu tim ibu-ibu. Haleluya. 10 hari mangan. Ale nang tolor ibe kamu, orang gua tahun lalu ibe tolor. Ibe kadang mangasnya jauh, itu tolor. Bulu 5 halak do ibu-ibu urunan 50.000 be 250 kalau dipotong kayak manuk itu 2 biji. Itu rasa cukup do untuk ibadah 10 malam. Haleluya. Haleluya. Ayolah data tahun lewat ngarong grup-grup nahu berek. Ayo sampai dong, dangolau do inatasyain na, basa. Nasodel yang gue biaung godang. Jadi sonai dulu kamu partnermu, tim pelayanan persembahan kasih. Itu penting itu. Dari sekarang dihubungi, bila perlu ditabung dari sekarang. Dulu sadok kayak yang mau jauh kamu sian kapungusahai. Jadi saudaraku yang kekasih, di situ kita berjuang. 10 malam. Kita semacam kita dicas lagi. Diberikan satu kekuatan yang baru untuk bisa bertahan. Berjalan. Saya percaya orang-orang yang bekerja untuk Tuhan, yang berjuang untuk Tuhan, hidup itu tidak sia-sia. Berapapun yang kau berikan kepada Tuhan, Tuhan tidak berhutang. Coba bayangkan dulu oksigen yang kita hirup sekarang. Kalau saudara pergi ke rumah sakit, ada orang pakai oksigen 1 tabung 1 hari. Saya pernah mencoba menghitung-hitung 1 bulan itu bisa 100 juta untuk biaya oksigen. Orang pertabal bado buat oksigen dibuat iganis dan igarar kalau manur solar. Coba kalau Tuhan hitung-hitungan sama kita, wah kita nggak bisa bayar. Kasih Tuhan, anugerah Tuhan itu tidak bisa kita bayar dengan apapun. Semua itu karena pemberian Tuhan. Jadi saudaraku, saya percaya bagi jemaat sekalian yang hari ini, jangan sampai pintu kemurahan tertutup. Ada 3 zaman. Zaman Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sekarang ini kita masuk di zaman Roh Kudus, zaman kemurahan, zaman di mana masih pintu anugerah masih terbuka. Tetapi satu kali kelak itu sudah tertutup, engkau tidak bisa lagi. Kalau sudah pintu tertutup, kalau zaman itu sudah tertutup, tidak ada lagi gunanya. Mau berkorban pun tidak ada gunanya. Memberikan ini pun tidak ada gunanya. Karena sudah tertutup. Karena zaman inilah sebetulnya jemaat Tuhan. Semakin harilah kita semakin melayani berkorban untuk kemuliaan Tuhan. Sama dengan kalau kita berikan persembahan 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100. Coba kalau saudara persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Apa persembahan yang terbaik untuk Tuhan? Persembahkan dengan iman, dengan penuh kesungguhan. Kalau saudara berikan anakmu jajan 2.000, masa saudara berikan kepada Tuhan 2.000? Bagaimana gereja bisa berkembang? Bagaimana gereja bisa membeli fasilitas-fasilitas yang memadai kalau kita pun mempersembahkan sesuatu dengan tidak sungguh-sungguh? Saudaraku, saya mencoba mendorong seluruh jemaat Tuhan. Saya berdoa, saudara diberkati Tuhan. Apa yang engkau beri, apa yang engkau tabur. Apa yang engkau tabur itu yang engkau tuai. Apa yang engkau lakukan di dalam rumah Tuhan, Tuhan akan mengganti, mengembalikan itu semua. Demikianlah firman Tuhan. Bagi Yesuslah kemuliaan kekal sampai selamanya. Haleluya. Kita angkat puji buat Tuhan. Ku menyembah. Haleluya. Kita mau menyembah Tuhan. Haleluya.
menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Mari katakan. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Kau ada di sini. Kita rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau ada di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah, haleluya. Saudaraku yang kekasih, hari ini kita mau menyembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Saudaraku yang kekasih, kita merenungkan firman Tuhan. Jika saudara ingin diselamatkan, berjuanglah melalui pintu yang sesat. Tidak ada mahkota yang diterima tanpa ada perjuangan. Tidak ada hasil yang engkau akan terima tanpa perjuangan. Baik dalam usaha pekerjaan saudara, dalam bisnis saudara, tanpa ada perjuangan tidak ada keberhasilan. Apalagi ikut Tuhan, memperjuangkan iman, mempertahankan iman. Iblis akan berusaha membuat kita jauh dari Tuhan. Dia akan berusaha menarik kita, tetapi berjuang terus sampai Tuhan datang. Maka saudara akan memperoleh satu mahkota yang abadi. Haleluya, haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini.
tangan dua-dua. Haleluya. Engkau ada hadir. Kami sungguh rasakan hadirat-Mu. Ku yakin Engkau nyata memberkati umat-Mu. Terjadi di